Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih. Kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang mutlak karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya dalam majlis ibadah, dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab tergugurkan dosa-dosa kita. Allahumma amin ya rabb. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Wasiyatus Sughra yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Siapa nama Syekhul Islam? Ahmad bin Masya Allah, Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdis Salam, kunyahnya Abul Abbas. Jazakallah khair. Dijuluki dengan Ibn Taimiyah atau dinisbatkan ke nenek. Nenek buyut yang kelima. Baik. Kita masih di bagian pertama dalam Wasiyatus Sughra, yaitu pertanyaan dari Asy-Syaikh Abdul Qasim Al-Maghribi As-Sabti rahimahullahu taala. Beliau meminta wasiat kepada Syekhul Islam bagaimana agar baik agama dan dunia seseorang. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala beliau menyampaikan wasiat Allah Subhanahu wa taala dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk menjaga ketakwaan kepada Allah. Dan ini adalah wasiat terbaik seseorang yang diberikan kepada orang lain. Kemudian wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini beliau sampaikan kepada Mu'adz beberapa saat sebelum beliau wafat. Ya, tentunya wasiat perpisahan lebih mengena lagi ya. Kemudian yang ketiga, wasiat ini beliau tujukan kepada orang yang khusus, orang yang beliau cintai, yaitu Mu'adz ibn Jabal. Dan andaikan ada seseorang yang tidak perlu diingatkan untuk menjaga ketakwaan kepada Allah, maka beliau adalah Mu'adz ibn Jabal sebenarnya, karena beliau seorang alim ulama. Ya, beliau sudah dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setinggi apapun tingkat kesolehan seseorang, keilmuan seseorang, perlu tetap untuk diingatkan agar menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Syekhul Islam, amma bayanu jam'iha fali annal 'abda 'alaihi haqqan. Ya. Yang terkandung dalam wasiat menjaga ketakwaan kepada Allah, seorang hamba dia harus menunaikan kewajiban, menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan hak para hamba. Dengan itu seseorang dikatakan soleh apabila dia bisa menunaikan hak Allah dan hak hamba Allah Subhanahu wa taala.
Kapan seseorang dikatakan soleh? Sebagian ulama mendefinisikan soleh itu adalah man adda haqqallah wa haqqal ibad. Dia yang menunaikan hak Allah dan hak para hambanya. Ya, dengan ini maka mustahillah seseorang dikatakan soleh kalau dia tidak belajar ilmu agama. Kenapa? Karena dia tidak akan tahu apa saja hak Allah tanpa dia mempelajarinya. Dia tidak tahu apa saja hak para hamba tanpa dia mempelajarinya. Hak orang tua, hak anak istri, hak kerabat, ya, hak tetangga, hak pemerintah, bahkan sampai binatang, ya, mempunyai hak dari kita. Dan semua itu barulah seorang muslim mengetahuinya setelah dia mempelajarinya. Nah, thummal haqqul ladzi 'alaihi la budda ayyukhilla bi ba'dihi ahyanan imma bi tarkil ma'mur bihi aw fi'li manhi anhu. Dan seseorang mestilah dia akan jatuh, ya akan akan jatuh pada khilaf. Ya, tidak mungkin dia bisa menunaikan hak Allah sepenuhnya, demikian pula hak hamba sepenuhnya. Ada saja perintah Allah yang tidak dia tunaikan, ada saja larangan Allah yang dia langgar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu betul itu dari Mu'adz, setingkat Mu'adz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memperkirakan orang yang tinggi tingkat keilmuannya, yang luar biasa kesolehannya pun setelah diingatkan untuk menjaga ketakwaan kepada Allah agar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, mestilah juga ada perintah Allah yang tidak ditunaikan. Mesti ada juga larangan Allah yang dilanggar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan solusi, ada obatnya nih. Ya, apa solusinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah, gugurkanlah dosa-dosa dengan amal soleh. Nah, ikutilah maksiat atau dosa tersebut dengan amal soleh, maka itu akan menghapusnya. Baik. Nah, qala Syekhul Islam wa dzambu lil 'abdi ka'annahu amrun hatmun, dan perbuatan dosa bagi seorang hamba seakan-akan adalah perkara yang sangat-sangat apa di sini harus terjadi, atau bukan dibilang mungkin terjadi ya, karena Rasulullah SAW mengatakan kullu bani Adam khata', setiap anak Adam mesti dia khata'. Khata' itu apa? Bukan bersalah, dia selalu akan melakukan kesalahan, ya, khata'. Baik. Fal kayyis huwa alladzi la yazalu ya'ti minal hasanat bima yamhu sayyi'at. Dan seorang yang cerdas adalah dia yang berusaha untuk menggugurkan dosa-dosanya dengan amal saleh. Baik. Kemudian di sini dicontohkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, karena memang sebelumnya karena manusia ini seorang hamba yang tidak luput dari kesalahan, seperti hal yang harus dia melakukan kesalahan gitu ya. Nah, karena lemahnya dia, karena jahilnya dia, karena zalimnya dia, itu asal manusia diciptakan oleh Allah. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zalum. Zalum itu apa? Bukan zalim, bukan hanya sekedar melakukan kezaliman sesekali, terus dia melakukan kezaliman. Ya, selalu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, kemudian jahul. Nah, ini pun bukan hanya sekedar dia bodoh, tetapi jahul, dia selalu mengulangi kebodohannya tersebut. Baik. Nah, karena itu maka haruslah seseorang dia menggugurkan dosa maksiatnya itu dengan memperbanyak amal soleh. Dicontohkan di sini oleh Syekhul Islam, seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menuangkan satu ember penuh air, ya,
ke bekas air kencing seorang Arab Badui. Ya, air kencing seorang Arab Badui, ya air kencing paling berapa cc ya biasa. Nggak pernah ngukur juga gitu ya. Nah, itu dileburkan, ya, dihilangkan dengan dituangkan 1 ember penuh air bersih. Jadi najis tersebut sudah lebur tuh, sudah terangkat, sudah hilang. Nah, jadi dosa, betul kita melakukan dosa nih. Tapi cobalah leburkan dosa tersebut dengan banyaknya amal soleh. Kita nggak mungkin untuk bisa terlepas dari dosa, tapi coba, ya, perbanyak amal soleh untuk bisa menghilangkan dosa ini, seperti itu, ya. Nah, di sini ada bab fikihnya, yaitu cara menghilangkan najis pada sumur. Ya, misalnya kita punya sumur, kemudian kemasukan kucing mati di dalam, bau bangkai, najis kan? Ya. Kemudian juga ya bisa najis lah. Ada cara membersihkan sumur tersebut, ada 2 cara. Yang pertama dengan disedot semua airnya, ya, dikuras, ya, sampai air tersebut terisi lagi dengan mata air yang jernih lagi, sehingga tidak ada baunya, tidak ada rasa atau warna najis. Atau yang kedua dengan cara ini, yaitu dengan menambahkan air sebanyak-banyaknya sampai najis tersebut tidak lagi tidak tercium baunya, tidak ada lagi rasanya, Allahu a'lam, tidak ada lagi warnanya, seperti itu. Salah satu dari 3 sifat air tersebut kembali suci. Ya. Jelas insyaallah ya. Baik. Nah, sebenarnya kan seorang Arab Badui dia kencing di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi pada saat itu lantainya dari tanah, ya, dan disiram dengan 1 ember penuh sehingga air kencing tadi sudah lebur nih. Nah, ini menunjukkan bahwasanya air yang istinja, seseorang dia beristinja, ya, dia terkena air cipratan istinja, jelas ya. Nah, itu tidak najis karena tadi sudah dikalahkan, jelas ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, boleh nggak kita berwudu di laut? Di laut itu berbagai macam najis ada di sana. Kotoran orang kota dibuang ke laut. Boleh nggak kita berwudu? Setia. Boleh. Bukan. Ada perincian? Ada yang bisa memperinci? Coba kotoran orang kota semuanya terbuang di laut. Ya. Iya kan? Nah, boleh nggak kita berwudu dengan air laut? Di sana ada bangkai manusia, di sana ada bangkai hewan, di sana ada macam-macam. Boleh nggak? Boleh. Nggak ada yang memperinci. Kan tinggal soal ya. bau, warna, dan betul. Nggak diperinci. Di dekat air laut yang itu dekat dengan pembuangan kotoran tidak boleh. Yang masih ada warnanya di sana, baunya di sana, rasanya di sana. Kan kita lihat tuh pembuangan air laut itu ada yang keruh di dekat pembuangan itu. Semakin ke sana semakin ke tengah semakin jernih. Nah, yang sudah tidak ada salah satu dari 3 sifat, rasa, bau, warna, najis, maka boleh dijadikan untuk berwudu. Kata Rasulullah SAW, al-bahru tahurun ma'uh al-hillu maitatuh. Baik, laut itu tahurun ma'uh, suci airnya, al-hillu maitatuh, halal bangkainya. Nah kemudian, ya, jadi seperti itu ya. Rasulullah SAW memberikan kita jalan keluar. Kalaulah memang kita makhluk yang berdosa,
harus kita melakukan sesuatu yang dapat menggugurkan dosa tersebut, yaitu dengan memperbanyak amal soleh. Di sini dikatakan oleh Syekhul Islam, qala Syekhul Islam, wa yanbaghi an takuna al-hasanat min jinsi sayyi'at, dan hendaknya kebaikan untuk menggugurkan dosa tersebut dari jenis maksiat yang dia lakukan. Misalnya, dia dulu pernah durhaka kepada orang tua. Nah, bagaimana cara menggugurkan dosa durhaka kepada orang tua? Dengan dia berbakti kepada orang tuanya. Dia dulu pernah berbuat tidak baik kepada tetangga, mengganggu tetangga, maka cara tobatnya adalah dia berbuat baik dan dia memuliakan tetangganya. Nah, bagaimana kalau seandainya orang tua sudah meninggal? Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Naam Hermansyah, bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal. Kemudian umroh haji, sudah mendoakannya, itu saja. Ada satu lagi, ya, apa? Memberi makan orang lain. Itu sama, itu sedekah itu atas niatan orang tua yang sudah meninggal. Apalagi apa, Pak? Betul. Berbuat baik kepada kerabat, tetangga, keluarga, orang tua. Ya, jadi dengan 4 hal ini, cara seorang anak dia berbakti kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Yang pertama adalah mendoakannya. Ya, Rabbanaghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Atau Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini dua-duanya dalil ya. Dua-dua, yang satu di surat Ibrahim, yang satu potongan di surat Al-Isra. Kemudian yang kedua adalah bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal. Niatannya untuk orang tua yang sudah meninggal. Yaitu hadis Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha walam tusi. Ya Rasulullah, ibuku meninggal mendadak, tidak sempat berwasiat. Apakah sampai sedekah yang aku niatkan atas niatan beliau? Ya, kata Rasulullah SAW, sampai. Nah, ini yang kedua nih. Kemudian juga hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ketika ada seorang sahabat yang meninggal dalam keadaan berhutang. Rasulullah SAW tidak mau menyolatkannya. Kata Abu Qatadah Al-Ansari, dainuhu alayya ya Rasulullah, biar aku yang membayarkan hutangnya. Ya, kemudian Rasulullah menyolatkan. Di sholat zuhur Rasulullah tanyakan, sudah dibayarkan hutangnya belum? Belum ya Rasulullah. Di waktu asar Rasulullah tanyakan lagi ke Abu Qatadah, sudah dibayarkan belum hutangnya? Belum ya Rasulullah. Maghrib ditanyakan lagi, sudah dibayarkan belum hutangnya? Sudah ya Rasulullah. Al-an baradat jilduh, sekarang baru dingin kulitnya. Nah, sekarang baru dingin kulitnya. Maksudnya sedekah tersebut sampai sekalipun itu dari orang lain kepada orang lain, bukan pada kerabatnya saja, bukan pada orang tuanya. Itu bisa ya. Misalnya kita bersedekah untuk mayit, gak mesti harus orang tua tuh, baik itu teman atau adik atau siapapun, itu bisa. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah haji atau umroh. Kata salah seorang sahabat, labbaik Allahumma hajjan an syubrumah. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk haji atas nama Syubrumah. Kata Rasulullah, siapa Syubrumah? Ibn ammin li ya Rasulullah, anak dari pamanku, ya, sepupuku maksudnya, anak dari pamanku ya Rasulullah. Huj'an nafsika thumma an Syubrumah, hajikan dulu dirimu, kemudian baru hajikan apa? Syubrumah. Tapi ini yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, hadis atau athar dari Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika Abdullah ibn Umar ibn Khattab bersama para rombongan beliau melewati satu daerah, datang atau berpapasan dengan seorang Arab Badui. Ya, kemudian Abdullah ibn Umar sangat memuliakan Arab Badui tersebut, yang sebenarnya biasa-biasa saja, nggak perlu demikian Abdullah ibn Umar memuliakan Arab Badui, karena dikasih yang sedikit pun, tabiyarhamukallah, dikasih yang sedikit pun sudah merasa termuliakan nih orang Arab Badui. Ini diberikan imamahnya atau serbannya yang paling bagus, diberikan keledainya atau kudanya yang paling bagus oleh
Abdullah ibn Umar diberikan bajunya yang paling bagus. Taib. Kata rombongan, ya Abdullah, cukup engkau berikan yang biasa saja. Orang Arab Badui dia nggak bisa membedakan mana yang bagus mana yang enggak, Pak. Berikan yang biasa saja. Kata Abdullah ibn Umar, seperti inilah kami berbakti untuk orang tua kami yang sudah meninggal. Dia itu sahabat dekat ayahku, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Taib. Hadisnya di Sahih Muslim. Hadisnya di Sahih Muslim. Dan itu bisa menjadi sebab kerabat orang tua tadi, teman orang tua tadi, tetangga orang tua tadi mendoakan orang tua kita, ya. Dia mendoakan, mereka ingat pada orang tua kita, kemudian mereka mendoakan kebaikan kepada orang tua kita. Itu di atas sebab bagaimana kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Kemudian kita berbakti kepada orang tua yang masih hidup pun tidak artinya menyenangkan, membahagiakan hati mereka secara mutlak, tidak. Ya, tetapi tetap terkait atau terikat dengan yang itu tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ada beberapa keinginan orang tua yang itu menyelisih Al-Quran dan Sunnah, itu tidak boleh kita taati dalam bentuk cinta kita, bakti kita kepada orang tua. Justru kalau seandainya kita berikan apa yang mereka inginkan dan itu menyelisihi Sunnah Nabi, justru dosanya akan mereka tanggung. Jelas ini ya. Seperti misalnya ada orang tua yang minta kepada anaknya untuk diantarkan ke dukun, untuk diantarkan ke tempat-tempat maksiat. Ini terjadi, ini beberapa pertanyaan seperti itu ya. Kemudian ketika si anak ini dia sudah ngaji, dia sudah tahu yang demikian itu tidak boleh, itu terkadang sumpah serapah keluar dari orang tuanya ini. Nah, memang seperti itu keadaannya. Dan tetap jangan takut, jangan merasa kecil hati, jangan dia kemudian merasa bersalah gitu ya. Tidak. Selama dia mendahulukan Allah dan Rasulnya, maka itu yang terbaik untuk dia, itu yang terbaik untuk orang tua dia. Itu diantara bentuk bakti seorang anak kepada orang tua. Dan jangan takut, tidak akan terjadi apa yang disumpahkan orang tua kepada anaknya, ya, selama anaknya di atas al-haq, selama anaknya di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana dengan kisah Juraij? Juraij mendahulukan sholat daripada orang tuanya. Nah, bagaimana tuh? Kata orang tuanya sampai didoakan keburukan oleh orang tuanya. Ya Allah, jangan kau matikan Juraij ini kecuali dia terhinakan oleh para pezina. Ngeri kan? Ya doanya ya. Jadi doa salah da'awat la turad. 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, diantaranya adalah doaul walid ala waladihi. Doa orang tua, doa keburukan orang tua untuk anaknya. Dalam bahasa Arab sedikit unik ya. Jadi ada da'a, ini sudah Anda sampaikan ya. Da'a ala. Kalau pakai ala itu artinya doa keburukan. Kalau da'a li, ya, ad'u li fulan, ad'u lak, ud'u li, itu doa kebaikan. Kalau da'a li pakai lam itu doa kebaikan, kalau da'a ala itu doa keburukan. Misalnya, ya fulan ud'uli, ya fulan ud'uli, wahai fulan tolong doakan untuk saya, kebaikan untuk saya, li. Jangan bilang ya fulan ud'u alayya. Nah, itu artinya ya fulan tolong doakan keburukan untuk saya. Nah, ini hati-hati dalam bahasa Arab, bedakan li, ala, itu ada maknanya ya. Baik. Ad'ulak, da'autulak, misalnya aku akan terus doakan kau kebaikan. Ud'u ya fulan, ad'u alaik. Misalnya, ya fulan tolong doakan kebaikan untuk saya. Ad'u alaik, aku selalu akan mendoakan keburukan. Misalnya kalau diartikan seperti itu tuh, kalau salah ya. Baik. Kemudian juga kalimat raghiba an dan raghiba fi, sudah Anda sampaikan ya. Raghiba an, raghiba fi. Raghiba an artinya benci, raghiba fi artinya cinta. Itu udah bertolak belakang tuh. Jadi imbuhan atau kata huruf ya, fi, an, itu harus hati-hati dalam bahasa Arab. Salah berbeda sekali maknanya. Nah, bagaimana jawabannya? Pertanyaan yang mana, Ustaz?
Kau tahu anak tiba-tiba yang mana jawabannya? Pertanyaannya apa? Siapa yang tahu pertanyaannya? Ya, silakan. Doa yang Nah. tidak dikabulkan. Iya, Dikabulkan dari betul. Anda sebutkan contoh permasalahan. Apa itu? Permasalahannya bagaimana dengan doa? Bagaimana dengan doa Ibu Juraij kepada kepada Juraij? Ya, maksudnya doa keburukan ibunya Juraij mustajab tuh. Padahal Juraij sholat, mendahulukan sholat daripada keinginan ibunya. Nah, gimana tuh? Tidak dikabulkan. Dikabulkan. Jadi akhirnya Juraij terkena fitnah, dihancurkan kuilnya, ya, diseret-seret oleh orang. Dia dihinakan karena sebab wanita pezina. Mengerikan. Nah kok bisa? Bagaimana jawabannya? Tadi Anda bilang gak akan dikabulkan oleh Allah, ya. Nah, kenapa kok yang Juraij ini dikabulkan? Tafadhal, ya. Taib, karena Juraij dia mendahulukan sholat sunnah daripada keinginan orang tuanya. Ya, kalau seandainya sholat wajib dahulukan hak Allah daripada hak orang tua. Kalau sholat sunnah enggak, dahulukan orang tua daripada yang sunnah nih. Umroh sunnah dengan berbakti pada orang tua, mana yang lebih besar pahalanya? Berbakti pada orang tua. Ya, haji yang sunnah, jihad yang sunnah, bukan yang wajib. Makanya Rasulullah SAW ketika ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah SAW minta izin untuk jihad, kata Rasulullah SAW, ahayun walidak, apakah masih hidup kedua orang tuamu? Masih, ya Rasulullah. Fabihima fajahid, ya, dengan kedua orang tuamu lah engkau berjihad. Maksudnya engkau berjihad dengan kau berbakti kepada kedua orang tuamu. Jadi ada di sana, kalau beradu antara hak Allah dengan hak orang tua, maka dahulukan hak Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Tapi kalau di sana ada perintah orang tua, sedangkan yang kita mau lakukan ini adalah amalan sunnah, ya, tidak wajib, maka dahulukan keinginan orang tua. Nah, ketika di Yaman, Syekh Muqbil rahimahullah taala, beliau ditanya, ya Syekh, bagaimana kalau seandainya kami diminta pulang kampung oleh orang tua kami? Kami sedang belajar dengan Syekh, belajar akidah, belajar fiqh, belajar tafsir, adab, akhlak. Nah, kemudian orang tua kami minta kami pulang, hanya sekedar rindu saja, Syekh. Hanya sekedar rindu saja. Apa yang harus kami lakukan? Siapa yang kami dahulukan? Allah dengan kami belajar, ataukah orang tua hanya sekedar melepas rindu orang tua? Kalau Bang Teddy, kalau Abu Abiyah ditanya, ya, mana yang dahulukan? Orang tua. Nah, Masya Allah, jazakallah khair. Nah, kata Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, pulang ke orang tuamu, lepaskan rindu kedua orang tuamu, setelah itu kau kembali lagi untuk belajar ilmu agama. Nah, ya, tapi kalau di pesantren ada peraturan, ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, jadi wayam bagi antakunal hasanat min jinsi sayyiat. Insyaallah bisa dipahami di sini. Dan hendaknya amal soleh yang untuk menggugurkan dosa tersebut termasuk dari jenis dosa itu, gitu ya. Yang terbaik untuk menggugurkan dosa, amalan yang menggugurkan dosa adalah jenis dari maksiat tersebut. Ya, kalau misalnya dia bermaksiat dari sisi harta, maka dia hendaknya beramal solehnya dari sisi apa? Harta juga. Seseorang, ya, kalau yang disebutkan contohnya di sini, kalau dia berbuat buruk kepada tetangga, maka berbuat baik, maka dia bertobat atau dia menggugurkan dosa mengganggu tetangga dulu itu dengan dia berbuat baik kepada tetangga, seperti itu. Fa innahu ablaghu fil mahwu, karena yang demikian itu lebih dapat menggugurkan dosa. Ya, wadzunubu yazulu mujibuha bi asya, dan dosa-dosa itu dapat tergugurkan dengan beberapa hal. Ya, disebutkan oleh para ulama ada 10. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau pun ada juga tulisan ringkas, ya, kurang lebih 2 halaman kalau tidak salah. Isinya hal-hal yang dapat menggugurkan dosa. Ada 10
hal-hal yang dapat menggugurkan dosa ada 10. Tetapi di sini beliau hanya sebutkan 4. Ya, di sini beliau hanya sebutkan 4. Kenapa? Karena yang 4 ini yang bisa dilakukan oleh seseorang di dunia. Nanti yang 6 itu yang sudah dia masuk ke alam barzakh. Ya, seperti pertama kali seorang masuk ke liang lahat, nanti kan terkena hentakan tanah ya. Nah, itu diantara penggugur dosa yang pertama tuh. Setelah dia masuk ke liang lahat, nanti fitnah kuburnya, kemudian di padang mahsyarnya, itu semua ada hal-hal yang sebagai penggugur dosa seorang mukmin, seorang muslim. Ya. Tapi kalau untuk di dunia, penggugur dosa itu hanya 4. Yang bisa dilakukan oleh seorang untuk menggugurkan dosa-dosanya hanya 4. Itu sajalah yang disebutkan di sini oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Yang pertama dari amalan yang dapat menggugurkan dosa adalah at-taubah. Tobat. At-taubah diambil dari kalimat taba yatubu, artinya raja'a yarji'u, kembali. Taba ilallah artinya raja'a ilallah, kembali kepada Allah. Asalnya dia berbuat riba, kembali kepada Allah. Maksudnya gimana? Dengan dia tinggalkan riba tersebut, Allah mengharamkannya. Kemudian asalnya dia tidak sholat, ya, kemudian dia bertobat kepada Allah dengan dia menegakkan sholat, begitu ya. Nah, ini arti tobat itu meninggalkan maksiat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala secara bahasanya. Kemudian tobat itu ada 6 syaratnya atau ada 5 syaratnya. Nanti akan yang pertama adalah haruslah karena Allah. Haruslah karena Allah. Ikhlas karena Allah. Dia tinggalkan itu karena Allah. Kenapa dia tinggalkan riba? Karena Allah yang melarangnya. Nah, karena Allah melarangnya, pada saat itu dia meninggalkan sesuatu karena Allah. Apabila didasari dia meninggalkan maksiat tersebut karena larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa faidahnya ketika seseorang itu meninggalkan maksiat karena Allah, maka akan digugurkan seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Berbeda apabila seseorang dia meninggalkan maksiat karena manusia. Ya, dia mau berbuat maksiat nggak jadi. Kenapa? Karena takut dicela manusia, karena takut dicibir, ya, takut ketahuan misalnya, takut ketahuan oleh manusia. Pada saat ini dia betul-betul dia tidak melakukan dosa tersebut, maksiat itu saja yang berhasil dia tinggalkan. Tetapi maksiat sebelumnya tidak tergugurkan tuh, jelas insyaallah. Tetapi ketika seseorang dia meninggalkan maksiat tersebut karena Allah, maksudnya karena Allah apa? Karena Allah yang melarangnya, ya, maka seluruh dosa yang pernah dia lakukan itu tergugurkan. Kata Rasulullah SAW, at-taib minadz-dzam kaman la dzamba lahu. Seseorang yang bertobat dari suatu dosa seperti dia tidak pernah berdosa sebelumnya. Ya, misalnya tadi Anda bilang, dia misalnya nggak sholat, kemudian dia sholat. Kenapa sholat? Karena Allah yang perintahkan. Karena Allah yang perintahkan, maka dosa dia meninggalkan sholat itu hilang semuanya, gugur semuanya. Ya, mulai dari baru lagi. Bahkan sebagian ulama mengatakan perbuatan buruknya, dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya itu bisa berubah menjadi amal soleh. Subhanallah. Ada seperti itu ya. Itu rahmat Allah, ya. Allah berbuat apapun yang Allah mau. Sebagaimana ayat di surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menyebutkan sifat orang yang bertakwa, yang tidak syirik, dia tidak membunuh orang, dia yang tidak berzina. Kemudian siapa yang melakukan itu, maka siapa yang melakukan syirik, membunuh dan berzina, maka dia jatuh pada dosa yang sangat besar, ya, bahkan kekal abadi di neraka karena syirik, ya. Illa man tab, kata Allah, kecuali dia yang bertobat. Illa man tab wa amana wa amila, illa man tab wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali dia yang bertobat, dia yang memperkuat keimanannya, dia yang beramal soleh, dia mengganti dosanya dengan amal soleh. Mereka itu
Allah ganti sayyiatnya, dosanya dengan hasanat, dengan amal soleh. Jadi yang dosa itu ya dosa berubah menjadi amal soleh. Allah bisa buat seperti itu. Ya, nah ini yang pertama, syarat tobat yang pertama. Jelas perbedaannya ya. Kalau dia meninggalkan maksiat karena gunjingan manusia, dia selamat hanya dari tobat itu saja. Dia selamat dari maksiat itu saja, sedangkan maksiat-maksiat sebelumnya tidak tergugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau seandainya dia tinggalkan maksiat tersebut karena Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dia meninggalkan maksiat. Tidak dikatakan seseorang dia bertobat kepada Allah dalam keadaan dia masih melakukan maksiat tersebut. Ya, dia masih lapang dengan perbuatan maksiatnya. Mungkin seseorang pernah bermuamalah riba dan dia nggak mudah untuk lepas dari riba seperti itu. Dia sudah bertobat. Apakah dia tidak dikatakan bertobat? Dia dikatakan bertobat kalau seandainya dia berusaha untuk meninggalkan, tapi memang nggak mudah ya, nggak bisa sehari dua hari, nggak sebulan dua bulan terkadang. Nah, dia masih tetap dikatakan apa? Bertobat. Ya. Nah, dia tetap dikatakan bertobat sekalipun masih menjeratnya. Ya, tapi keinginan hatinya betul-betul ingin lepas dari dosa tersebut, dari maksiat tersebut. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, nah, yang ketiga adalah dia menyesal. Ya, dia menyesali maksiat yang pernah dia lakukan. Ya, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau mencontohkan orang yang tidak menyesal seperti dia mengatakan itu zaman-zaman indah yang pernah kulakukan misalnya. Itu kalimat dia tidak menyesal, dia tidak bertobat. Ya, kemudian menceritakan dengan misalnya dengan penuh kekaguman, dengan penuh kebanggaan, ini pun diantara bentuk tidak menyesal. Kemudian yang keempat adalah dia bersungguh-sungguh untuk tidak melakukan maksiat itu kembali. Ya, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, di sini kalimatnya, di sini ucapan para ulama adalah dia yang bersungguh-sungguh, bukan dia tidak mengulangi kembali. Ya, betul-betul dia berazam kuat, bersungguh-sungguh, dia melawan, dia mencela dirinya, ya, dia celah syaitan karena dia jatuh pada maksiat dan dia bersungguh-sungguh untuk meninggalkan maksiat tersebut, tapi memang jatuh lagi tuh terkadang tuh. Nah, ini tetap dia dikatakan bertobat nih. Tapi sudah ada kesungguhan itu gitu, dengan dia meninggalkan orang yang bersama dia bermaksiat, meninggalkan alat yang dengan itu bermaksiat, meninggalkan tempatnya dengan itu bermaksiat. Oh, berarti kalau meninggalkan orang yang dengan itu bermaksiat, kita memutus tali silaturahim dong. Dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, andaikan dengan kita mendatangi mereka dan mempunyai pengaruh, ya, dengan datangnya kita kepada mereka akan lebih baik, mereka akan meninggalkan sedikit banyaknya maksiat yang mereka lakukan, bahkan mereka bisa melakukan amal soleh, mereka meninggalkan maksiat tersebut, mereka sholat, mereka tinggalkan khamar, mereka tinggalkan ini dan itu, lanjutkan pertemanan, lanjutkan persahabatan. Tapi kalau seandainya justru dengan datangnya kita ke teman-teman kita dulu akan membuat kita yang jatuh pada maksiat yang sudah kita tinggalkan, maka putus pertemanan, ya, maka putus persahabatan, sekalipun itu keluarga atau persaudaraan. Kenapa? Karena agama jauh lebih berharga daripada itu semua. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, mereka hijrah dari Makkah ke Madinah untuk menyelamatkan agama mereka. Nah, ini enggak sama ya, maksudnya dilihat fikihnya, mana yang lebih baik, tinjau maslahat dan mafsadat, intinya seperti itu. Tapi ini yang keempat. Yang kelima, belum tiba waktu berakhirnya tobat. Ya, tobat itu ada masa expire-nya. Kapan itu? Ya, ketika kiamat. Oh ya, kiamat itu semua berakhir. Ya, ketika apa? Sakaratul maut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama dia belum ghargharah. Ghargharah itu belum ngorok di sini ya. Belum ghargharah ya, belum sakaratul maut. Baik. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala beliau mengatakan, apakah maksudnya sakaratul maut ketika dia sudah ngorok seperti itu, atau maksudnya dia yang sudah berputus asa dari hidup? Maksudnya dia tertimpa satu penyakit yang biasanya sudah orang kena penyakit itu pasti mati. Ya, kan udah ada rasa keputusasaan tuh untuk dia hidup, untuk dia sembuh lagi. Ya, beliau contohkan, Syekh Sulaiman mencontohkan penyakit kanker dengan penyakit AIDS. Ya, orang yang terkena itu dia akan sudah putus harapan hidupnya, putus semangatnya. Apakah itu menjadi pemutus pintu tobat? Jelas ini? Atau tetap gor-gor, atau tetap ketika sakaratul maut? Jelas ini ya? Baik. Nah, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menyebutkan masing-masing hujah para ulama, tetap yang beliau rajihkan adalah al-ghargharah. Ya, tetap yang beliau rajihkan adalah al-ghargharah. Selama seseorang dalam keadaan sakit parahnya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap terima tobatnya selama dia sebelum sakaratul maut. Seperti itu. Baik. Kemudian ini yang perorangan. Kalau yang secara umum kapan itu waktu berakhirnya tobat? Ketika apa? Terbitnya matahari dari barat. Nah, kalau dalam Sahih Muslim Rasulullah menyebutkan 3 hal. Andaikan keluar salah satu ini. Andaikan keluar dabbah. Apa itu dabbah? Binatang yang bisa berbicara ya. Binatang yang bisa berbicara yang mengingatkan manusia dari dahsyatnya azab Allah. Nah, ini kalau sudah keluar dabbah, yang kedua atau dajjal, yang ketiga atau terbitnya matahari dari barat, maka sudah tidak diterima lagi tobat. Ya, salah satu di antara yang 3 ini. Cuman yang lebih dikenalnya kalau adalah dengan terbitnya matahari dari barat. Karena pada saat itu manusia beriman semuanya. Baik. Sebagai tafsir dari ayat di surat Al-An'am, yauma la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Hari di mana tidak bermanfaat lagi iman seseorang maksudnya dia masuk Islam. Ketika matahari terbit dari barat, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, enggak diterima lagi mu'alaf. Au kasabat fi imaniha khaira, atau dia menambah lagi kebaikan di saat imannya, maksudnya dia menambah amal, dia nambah sholat, dia ucapkan astagfirullah, enggak diterima lagi. Ya Allah, saya bertobat, enggak diterima lagi tuh. Ya, atubu ilaika ya Rabb, aku bertobat kepadamu ya Rabb, udah enggak diterima lagi. Jelasin ya, ini ayat di surat Al-An'am sebagai ayat ini ditafsirkan oleh Nabi SAW dengan yang tadi. Baik. Kemudian ini tobat. Ya, ini tobat. Kemudian yang kedua, di antara amalan yang dapat menggugurkan dosa adalah al-istighfar. Al-istighfar yaitu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamzah, sin dan ta artinya tolab. Ya, tolabul ghufran yaitu meminta ampunan. Nah, al-istighfar maknanya ada 2, meminta ampunan, minta ampunan atau maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah meminta agar dosanya ditutup, tidak disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dekatnya tidak tahu maksiat yang pernah dia lakukan, jadi ditutup. Dia minta agar dosanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, beda tobat, beda istighfar. Ya, beda tobat, beda istighfar. Kalau tobat itu tidak bisa diwakilkan. Kalau istighfar bisa diwakilkan, iya enggak? Gimana tuh contohnya? Orang tua yang sudah meninggal. Nah, orang tua meninggal kita doakan agar Allah mengampuninya, bisa dari orang lain kan gitu. Kalau tobat, ya Allah aku bertobat atas perbuatan ayahku, bisa enggak? Atas perbuatan temanku, bisa enggak? Bisa. Jadi ini beda antara tobat dan istighfar. Kalau tobat itu dari pelakunya, sedangkan istighfar itu bisa dari
orang lain gitu ya. Kalau tobat itu ada masa expire-nya tadi, ada batasannya, sedangkan istighfar tidak ada masa batasannya. Ya, sekalipun anak cucunya mendoakan dia, tetap sampai itu kepada dia. Jelas ini ya. Taib, ini diantara perbedaan antara tobat dan istighfar. Taib. Kemudian untuk al-istighfar, ya, untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, dan itu adalah doa istighfar terbaik yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Yang paling puncaknya apa? Sayyidul istighfar, itu yang kita baca ketika pagi dan sore, boleh kita baca ketika sujud atau waktu-waktu mustajab. Ya, doa yang Rasulullah ajarkan juga kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira, ketika salat. Kemudian doa yang Rasulullah baca ketika sujud, Allahumma ighfir li dzambi kullah dikah wajillah. Nah, dan ini istighfar tanpa tobat ya. Ada istighfar dia nggak bisa lepas dari maksiat yang dia lakukan, tapi dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu bisa nggak? Bisa nggak? Dia nggak bisa lepas dari maksiat itu, tapi dia beristighfar. Bisa ya? Hah? Palsu. Nah, masih melakukan maksiat. Jadi ada sebagian orang dia nggak bisa lepas dari maksiat yang dia lakukan. Baik. Ketika dia meminta ampun tersebut karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan seseorang yang dia beristighfar dengan mulut aja, dari mulut aja, dari lisan aja. Enggak ada ketakutan dalam hati, enggak ada permohonan dalam hati dia. Dia mau astagfirullah, astagfirullahnya enggak dari hati, dia takut pada Allah, enggak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini justru mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini besar lagi dosanya nih. Ya, dia melecehkan, betul kata Azka tadi. Kalau seandainya dia sama teman-temannya nih, misalnya dia sedang berbuat maksiat, astagfirullah, misalnya dia mempermainkan. Nah, ini pelecehan yang seperti ini. Dia sudah melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya. Tapi kalau dia tetap dia nggak bisa lepas dari maksiat tersebut. Kan ada orang udah kecanduan rokok, kata Syekh siapa? Mumpung ini anak dengar tadi udah 5 kali 6 kali ulang-ulang terus nih barusan nih. Kata beliau, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, seseorang yang dia kecanduan rokok, dan rokok itu kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, menurut para ulama yang muktabar, yang dianggap fatwanya itu sudah seperti ittifaq akan haramnya rokok tersebut. Nah, kata beliau, seseorang yang sudah kecanduan rokok, dia tidak bisa meninggalkan rokok, dan dia beristighfar dari dosa maksiat tersebut, sekalipun dia terkadang ya nggak bisa lepas gitu ya, dia nggak bisa lepas, dia nggak bisa bertobat. Nah, dari maksiat tersebut dia hanya bisa mengucapkan astagfirullah. Nah, yang seperti ini pun teranggap. Contohnya apa? Mana dalilnya? Kata Syekh Sulaiman, di antara dalilnya adalah seseorang yang dia duduk manis saja di masjid setelah selesai sholat, didoakan enggak oleh malaikat? Didoakan oleh malaikat kan? Ya Allahumma ighfir lahu warhamhu. Jadi ada doa orang lain kepada si pelaku maksiat, sekalipun dia enggak bertobat nih. Sekalipun dia enggak bertobat, ya tetap ada istighfar dari orang lain lah untuk dia, dan itu kalau seandainya tidak ada gunanya, tentunya tidak akan disampaikan hadis ini kepada para sahabat. Tentunya ada manfaatnya, ya, tentunya ada manfaatnya. Jadi bisa entah itu dari dia pribadi atau dari orang lain. Misalnya kita melihat ada saudara kita melakukan maksiat, kita doakan Allahumma ighfirlahu, ya Allahumma ighfirlah, ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Itu ada manfaatnya. Nah, jadi ada al-istighfar min ghairi taubah.
Fa inna Allah Ta'ala qad yaghfiru lahu ijabatan li du'aihi wa in lam yatub. Karena Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni qad yaghfiru, bisa mengampuni bisa mengampuni dosa seseorang sekalipun orang tersebut dia tidak bertobat. Ya, kata Syekhul Islam di sini. Beliau tidak menyebutkan dalil di sini, udah kesimpulan dari banyak dalil yang beliau teliti, yang beliau pahami tafsirnya, yang beliau tadabburi, ini hasilnya nih. Ya. Dan Syekh Sulaiman menyebutkan beberapa dalil sebenarnya. Nah, sekalipun seseorang dia beristighfar, tidak bertobat dari maksiatnya, bisa jadi Allah ampuni dosa-dosanya. Ya, jangankan itu, dia mungkin gak istighfar nih, dia mungkin gak bertobat nih. Nanti dengan amal soleh, ada yang bisa tergugur itu semua. Nanti insya Allah akan kita bahasnya setelah ini. Fa idza ijtama'at at-taubatu wal istighfar fa huwal kamal. Kalau seandainya tergabung antara tobat dan istighfar, itulah yang paling sempurnanya. Nah, itu yang terbaik kalau seandainya bisa menggabungkan tobat dan istighfar. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal isya. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Nah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Wasiyatus Sughra li Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, kita masuk pada amalan-amalan yang dapat menggugurkan dosa. Yang pertama adalah at-taubah, yang kedua adalah al-istighfar. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inni la astaghfirullah, wallahi inni la astaghfirullah fil yaum mi'ata marrah. Ya. Demi Allah, benar-benar aku dalam satu hari meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Ya. Dan dalam riwayat yang lain, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsar min 70 marrah. Demi Allah, dalam sehari aku beristighfar dan meminta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 70 kali. Baik. Yang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadits qudsinya, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan dosa di setiap malam dan setiap siang. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku mengampuni segala bentuk dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka segeralah kalian minta ampunan kepadaku, aku ampuni dosa kalian. Nah, kemudian di surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala pula berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Nah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni segala macam dosa. Baik. Gimana nih Allah mengampuni segala macam dosa, tapi dosa syirik enggak diampuni? Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Gimana ini jawabannya? Allah mengampuni semua dosa, kan gitu ya sekalian. Tapi Allah tidak mengampuni dosa syirik. Nah, silakan yang mau jawab. Nah, barakallahu fiik. Maksudnya di saat seseorang sudah meninggal, di saat dia meninggal masih mempunyai dosa syirik, dia tidak bertobat dari dosa syiriknya, maka Allah tidak ampuni itu, gitu ya. Tapi di saat dia masih hidup, di saat dia terlebih di saat dia belum sakaratul maut,
Nah, dia beristighfar, dia bertobat dari dosa apapun yang dia lakukan, Allah akan terima tobatnya, Allah akan ampuni dosa-dosanya, gitu ya. Nah, untuk menggabungkan dua ayat ini, jadi innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi itu kapan? Ketika dia mati dalam keadaan dia tidak bertobat dari dosa syirik. Ya, kalau dia mati dalam keadaan dia tidak bertobat dari dosa-dosa besar yang lainnya selain syirik, itu masih ada kesempatan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini nol. Jadi langsung masuk surga. Langsung masuk surga. Ya, enggak jadi la ilaha illallah, kita tahu kan ada seseorang yang dia ditimbang dia punya 99 lembaran amal, dosa besar semua. Ya, dia hanya punya amal soleh la ilaha illallah. Nah, itu yang dapat amal soleh tersebut yang dapat menggugurkan semua dosa-dosanya. Baik. Nah, jadi orang tersebut termasuk yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Ya, sekalipun dia melakukan banyak maksiat, dosa-dosa besar, selama itu tidak syirik, Allah bisa ampuni dosa-dosanya. Nah, ada enggak orang Islam yang enggak mengucapkan la ilaha illallah? Ada orang Islam yang enggak mengucapkan la ilaha illallah? Islam KTP. Iya. Bukan Islam kayaknya. Nah, jadi enggak ada ya orang Islam yang tidak mengucapkan la ilaha illallah. Semuanya mengucapkan la ilaha illallah. Berarti enggak ada yang masuk neraka dong. Diampuni oleh Allah semuanya. Apakah seperti itu? Nah, disinilah nanti akan kita bahas ya. Jadi kekuatan la ilaha illallah itu yang menggugurkan dosa-dosanya. Seseorang mengucapkan la ilaha illallah, semua orang beristighfar, semua orang sholat, semua orang, tetapi semua ada kadarnya masing-masing. Kekuatan cinta, takutnya, ikhlasnya, ketakwaannya, ketika dia sholat, ketika dia beristighfar, ketika dia tadi mengucapkan la ilaha illallah, itu yang membuat orang berbeda-beda. Amalan tersebut dapat menggugurkan apa? Dosa-dosanya. Ada yang enggak tergugurkan sama sekali selama dia sholat, mau dia zikir, enggak, Allah gugurkan dosa-dosanya. Tapi nanti kita bahas. Nah, yang ketiga dari amalan yang dapat menggugurkan dosa adalah al-a'mal as-shalihah al-mukaffirah. Amal soleh yang amal soleh yang itu sebagai kafarat, ya. Nah, maksudnya ada dosa-dosa khusus yang hanya bisa digugurkan dengan amalan-amalan khusus, bukan semua amal. Ada dosa-dosa khusus yang hanya dapat digugurkan dengan apa tadi? Amalan-amalan khusus. Apa contohnya? Seorang suami yang dia mendatangi istrinya di siang hari di bulan Ramadan, bukankah itu dosa besar? Bahkan kata sahabat tersebut, ihtaraktu, halaktu, aku terbakar ya Rasulullah, aku binasa ya Rasulullah. Jadi maksudnya ini adalah dosa yang sangat besar nih, ketika seorang suami dia mendatangi istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Ini jangan subhanallah ya. Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah taala beliau mengatakan ini jangan dipandang enteng gitu. Terkadang seorang suami dia semalam suntuk dengan istrinya dari maghrib sampai subuh dengan istrinya, nggak ada dia dekati istrinya, maksudnya dia nggak ada dia tidak gauli istrinya. Tetapi ketika siang hari, ketika dia berpuasa, muncul syahwat tersebut, muncul keinginan tersebut. Nah, ini diantara permainan syaitan, ya. Bahkan lebih dahsyat lagi kata beliau, ana su'ilt, aku ditanya, kata Syekh Sulaiman Ruhaili, oleh seorang kakek-kakek berumur 70 tahun. Dia bilang, ya Syekh, selama 10 tahun terakhir aku tidak datangi istriku. Selama 10 tahun terakhir aku tidak datangi istriku. Tetapi di Ramadan kemarin di siang hari di bulan Ramadan aku datangi istriku. Subhanallah. Ini bagaimana syaitan dia berusaha untuk menjatuhkan, membinasakan ya anak cucu Adam ya di saat
lemah seseorang, di saat dia khilaf akan jatuh. Nah, maksudnya seseorang mungkin ya mungkin mendengar hadis ini mungkin hal yang kayaknya nggak mungkin, padahal sudahlah dia berpuasa, melakukan ibadah, lemah syahwatnya. Kemudian kakek tadi sudah berumur 70 tahun dan pada saat itu dia jatuh terkena pada maksiat, mendatangi istri di siang hari di bulan Ramadan. Ini dosa yang besar, sangat besar. Nah, tetapi untuk dosa besar tersebut hanya bisa digugurkan dengan 3 amalan. Salah satu dari 3 amalan, dan itu berurutan. Apa saja itu? Yang pertama adalah membebaskan budak. Ya, membebaskan budak. Kita sekarang di zaman nggak ada ya perbudakan ya. Kalau seandainya nggak bisa kita lakukan yang pertama ini, pindah ke yang kedua. Ini urutan, ini bukan pilihan, tapi urutan. Yang kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, kata Rasulullah, "Fal tasati antasuma syahrain mutatabi'ain." Apakah engkau bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Kalau nggak bisa. Nih 1 hari aja kayak gini, 2 bulan berturut-turut. Nggak bisa. Kata Rasulullah SAW, "Fal tajid matut'im sittina miskinan." Apakah kau punya makanan? Apakah kau bisa untuk memberi makan 60 orang miskin? Qala la. Jadi ini urutannya. Yang pertama adalah memerdekakan budak. Kalau dia tidak mampu, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Ini urutannya seperti ini ya. Nah, nah, jadi ada dosa-dosa khusus yang hanya dapat digugurkan dengan amalan-amalan khusus. Di antaranya juga wal mudhahir. Mudhahir adalah seorang suami yang mengucapkan kalimat zihar. Zihar diambil dari kalimat dhahar. Dhahar itu punggung. Ya, maksudnya apa? Seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, "Engkau anti ka dhahri ummi." Anti alayya ka dhahri ummi. Engkau bagiku bagaikan tulang punggung ibuku. Maksudnya engkau bagiku sudah seperti ibuku sendiri. Engkau bagiku sudah seperti sudah seperti adik perempuanku sendiri. Nah, ini enggak boleh, ini haram nih. Ini namanya zihar. Ini namanya zihar. Berbeda ya kalau seandainya masakanmu sudah seperti masakan ibuku. Nah, ini enggak ada masalah. Kelembutanmu seperti kelembutan, enggak ada masalah. Tapi engkau bagiku sudah seperti ibu kandungku sendiri. Engkau bagiku sudah seperti adik kandungku sendiri. Nah, udah zihar nih. Zihar namanya dalam Islam. Cuman sebagian ulama mempersyaratkan ucapan tersebut ada niatan dalam hatinya untuk mengharamkan istrinya, sebagaimana ibunya haram untuk dia, sebagaimana adik perempuannya haram untuk dia. Sebagian ulama mensyaratkan ada niatan seperti itu, sebagian ulama tidak. Ya, sebagian ulama tidak mensyaratkan seperti itu. Terucap kalimat seperti itu, maka dia sudah melakukan zihar. Apa yang harus dilakukan? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Mujadilah ayat 3 sampai 4, apa saja kafarahnya sama tadi. Yaitu yang pertama apa? Dia harus membebaskan budak. Dia tidak boleh lagi sentuh istrinya. Dia tidak boleh lagi sentuh istrinya sampai dia bayar kafarah. Apa itu kafarahnya? Yang pertama adalah membebaskan budak. Kalau dia tidak mampu, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Baru selesai 2 bulan berturut-turut nih, baru dia boleh sentuh istrinya tuh. Ya, kalau dia tidak mampu, maka yang ketiga yaitu it'am sittina miskina. Fa it'am sittina miskina, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Nah, kemudian yang berikutnya, dosa yang berikutnya, wal murtakibu li ba'di mahdhuratil hajj autariku ba'da wajibatihi. Ya, seorang yang berhaji atau yang umroh, dia melakukan larangan haji, dia melanggar. Ya, seperti apa? Mencukur rambut di saat dia sedang ihram, belum tahallul nih, setelah dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma bi umrah di miqat, ya, perjalanan dia
melakukan haji atau umroh, ya, belum selesai hajinya, belum selesai umrohnya, belum waktunya dia untuk tahallul gitu ya, dia cukur rambutnya nih. Ada sahabat Nabi SAW, Anda lupa sahabat ini siapa namanya, lupa ya, dia masyhur itu. Nah, beliau datang ke Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melihat kutunya luar biasa banyaknya, sampai berjatuhan ke mukanya. Kata Rasulullah SAW, sudah separah ini sakitmu, cukur dan bayar kafarah, cukur dan bayar dam, maksudnya diat, fidyah, bayar 1 ekor kambing ya. Nah, nanti akan kita bahas. Itu diantara keharuman orang yang ihram, ya, pelanggaran atau yang dilarang dalam haji, dalam umrah, yaitu tadi mencukur rambut, memotong kuku, kemudian memakai parfum, minyak wangi ke pakaian, ke baju ihram atau ke badan, kemudian seorang suami yang dia mendatangi istrinya, ya, atau sampai mubasyarah, atau hanya sekedar memeluknya, atau hanya sekedar menciumnya saja, ya. Kemudian seorang muhrim yang dia berburu, ya, seorang muhrim dia berburu. Kata Rasulullah SAW, ad-dab'u saydun walil muhrimi syah. Dab', apa itu dab'? Dab'un. Dab'un. Apa itu dab'? Ya? Ya? Bukan kanguru. Kadal gurun itu dab. Itu dab. Kalau dab itu kata Rasulullah SAW, la tattabi'una sanana man kana qablakum, kalian akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa. Andaikan mereka masuk lubang dab di tasdid ba-nya, kalian akan mengikutinya. Itu kadal. Nah, kalau dab'un, apa dab'un? Kata Rasulullah, ad-dab'u saydun. Dab' itu adalah binatang buruan, dan bagi seorang muhrim yang memburunya, dia harus membayar 1 ekor kambing. Apa itu dab'? Hyena. Ya, hyena. Jadi satu-satunya karnivora yang boleh dimakan. Ngeri ya? Ngelihatnya aja jijik. Tapi satu-satunya karnivora yang boleh dimakan ya itu. Kalau dab itu enggak kayak biawak, dia enggak bertaring, dia herbivora. Tapi dia makan juga anaknya kadang. Ya, kalau dab itu, dab giginya ya enggak ada taring, kayak gigi manusia aja, dab itu. Ya, enggak ada taringnya. Tapi kalau dab', tadi kalau hyena ya jelas seperti binatang buas, seperti anjing. Ya. Nah, kata Rasulullah itu sayd, itu binatang buruan. Boleh diburu. Tetapi bagi seorang muhrim yang memburunya, maka dia harus bayar dengan seekor domba. Nah, dia harus membayar dengan seekor domba. Nah, ini ya, apa saja itu bisa dengan membayar seekor domba, atau memerdekakan budak, atau dengan memberi makan orang, atau dengan berpuasa. Ya, nanti. Kemudian atau dia meninggalkan yang wajib. Atau meninggalkan yang wajib. Misalnya dia ihramnya, dia tidak ihram dari miqat. Ini kalau usah kita perinci lah ya. Yang jelas seseorang yang dia melanggar larangan haji, atau dia meninggalkan yang wajib dalam haji, maka dia harus bayar apa? Kafarah. Ya, dia harus bayar kafarah. Apa itu? Motong kambing tadi. Dibagikan kepada orang-orang fakir yang ada di Makkah. Kalau seandainya tidak bisa, dia berpuasa 10 hari. 3 hari di saat dia haji, 7 hari setelah dia pulang. Kalau seandainya dia tidak bisa,
maka maksudnya dia tidak bisa untuk berpuasa 3 hari ketika haji, maka sepenuhnya 10 hari itu dia lakukan ketika dia sudah pulang ke rumah. Nah, ya. Kemudian dia yang bersumpah atau misalnya nazar tidak dia tunaikan nih. Dia bernazar, saya bernazar untuk sholat tahajud terus selama hidup saya misalnya. Saya bernazar untuk berzikir, saya bernazar untuk puasa Senin Kamis. Nah, baik nazar mutlak atau nazar muqayyad. Nazar mutlak itu apa? Nazar yang diucapkan tanpa sebab. Ya, saya bernazar untuk berpuasa Senin Kamis, seperti itu saja. Itu namanya nazar mutlak. Ya, ada seseorang dia terkadang kurang terpacu untuk melakukan ibadah. Dia ingin melakukan ibadah tapi lemah. Kemudian dia wajibkan untuk dirinya sendiri dengan ucapan nazar. Nazar tu ya lillah, aku bernazar untuk Allah, aku wajibkan untuk diriku ya puasa Senin Kamis. Misalnya sholat tahajud, sholat duha. Ya. Nah, ini namanya nazar mutlak. Kemudian yang kedua nazar muqayyad. Nazar muqayyad, kalau Allah sembuhkan penyakitku, aku akan puasa Senin Kamis. Kalau Allah selamatkan perjalananku, aku akan qiyamul lail, seperti itu. Nah, ini nazar muqayyad. Dua-duanya keluar dari orang bakhil. Dan hukum seseorang yang bernazar adalah makruh. Karena nazar tidak akan mengubah takdir. Ya. Nazar tidak akan mengubah takdir. Dan hanyalah keluar dari orang yang bakhil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dan dia mewajibkan untuk dirinya apa yang tidak Allah wajibkan. Misalnya kalau dia bernazar, saya bernazar untuk sholat 5 waktu. Dia bernazar, enggak bernazar tetap hukumnya apa? Wajib, jelas ini. Ya. Saya bernazar untuk puasa Ramadan. Dia bernazar atau tidak bernazar tetap puasa Ramadan hukumnya wajib, enggak bermanfaat. Jadi nazar itu memang untuk perkara yang sunnah. Ya. Yang sunnah dia wajibkan untuk diri sendiri. Yang seperti ini dia membebankan untuk diri apa yang tidak Allah Subhanahu wa taala bebankan untuk dia, dan ini diantara memberatkan diri dan hukumnya tercela dalam Islam. Baik. Nah, kalau seandainya tidak dia tunaikan nazarnya atau misalnya dia bersumpah, demi Allah saya akan datang ke walimahan antum. Ya, dia sudah bersumpah seperti itu. Janji pakai sumpah nih. Ya, sebagian ulama hanya cukup janji saja, tidak dia tunaikan. Ya, maka apa kafarahnya? Penggugur dosanya memberi makan. Urutannya. Jadi yang pertama ya, bukan urutan, jazakallah khair. 3 pilihan kemudian yang 1 urutan. 3 pilihan itu adalah yang pertama memerdekakan budak, atau dia memberi makan 10 orang miskin, atau dia memberi pakaian 10 orang miskin. Ini pilihan nih. Boleh, silakan memilih. Mau bebaskan budak atau dia memberi makan 10 orang miskin. Ya, bagaimana memberi makan? Bukan hanya dengan bala-bala doang 10 dibagi-bagi, ya enggak. Ya, tapi cukup misalnya 1 bungkus nasi warteg dibagi-bagi ke 10 orang dengan minum, itu udah cukup tuh. Nah, kemudian memberi pakaian. Pakaian itu cukup, misalnya sarung aja sudah cukup, atau gamis itu sudah cukup. Ya, nah itu memberi pakaian. Kemudian atau dia membebaskan budak. Ini pilihan. Kalau dia tidak mampu salah satu di antara yang 3 ini, baru pindah ke dia berpuasa 3 hari. Puasa 3 hari apakah harus berurutan? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu harus berurutan. Tapi para sahabat yang lain mengatakan tidak. Rasulullah hanya mengatakan berpuasa 3 hari. Ya, tidak ada kalimat apa harus berurutan. Nah, ini jadi ada dosa-dosa khusus yang itu dapat digugurkan hanya dengan amalan-amalan khusus ya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah al-kafarat al-mutlaqah. Ya, amalan yang itu sebagai penggugur dosa, amalan-amalan mutlak, seluruh amal ibadah, salat, puasa, ya, sedekah, al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar,
Baik. Mana dalilnya? Yaitu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berbicara ke hadapan para sahabat. Siapa di antara kalian yang mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hadis fitnah, tentang hadis fitnah, kekacauan atau perselisihan. Fitnah di sini perselisihan, kekacauan, ya, bukan tuduhan. Tuduhan tanpa bukti. Kalau tuduhan tanpa bukti apa bahasa Arabnya? Bukan fitnah. Misalnya menuduh tanpa bukti, apa bahasa Arabnya? Kalau bahasa Indonesianya fitnah kan? Kalau bahasa Arabnya apa? Sampai kalau nuduh tanpa bukti, wal fitnah tu asyaddu minal qatl. Bukan. Fitnah itu apa? Tuduhan tanpa bukti itu bahasa Arabnya buhtan. Namanya buhtan. Ya kata Rasulullah, ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan keburukan saudaramu yang dia benci. Ya, engkau menyebutkan yang tidak disukai oleh saudaramu. Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya yang kami sampaikan itu adalah benar? Itulah ghibah, kata Rasulullah. Kalau seandainya tidak benar, faqad bahattah, yaitu artinya engkau sudah berbuhtan kepada dia, engkau sudah menuduh dia. Nah, ini ya, dosanya double lagi tuh. Jadi wal fitnatu asyaddu minal qatl, yang membuat kekacauan, membuat perselisihan, ini lebih dahsyat daripada pembunuhan. Pembunuhan kan satu orang nih. Kalau perselisihan, kalau kekacauan itu bisa terbunuh banyak orang. Nah, kata Rasulullah SAW, al-ibadatu fil hijrati al-ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya. Beribadah di masa-masa banyak perselisihan, banyak kekacauan, banyak pembunuhan, fitnah, ya, bagaikan hijrah kepadaku, kata Rasulullah SAW. Nah, di sini Umar bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mendengar dari Nabi SAW hadis tentang fitnah, tentang kekacauan, tentang perselisihan? Kata para sahabat, kami semua mendengarnya. Ngacung mereka semua, kami semua mendengarnya. Kata Umar bin Khattab, la'allakum ta'nun, mungkin yang kalian kira, yang kalian maksud adalah fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi. Fitnah seseorang kepada, ini kalau di sini ucapan Hudzaifah kepada Umar, ya. Ya, kalau dalam riwayat yang lain ucapan Umar kepada Hudzaifah. Di sini dialog antara dua sahabat ini. Yang banyak ucapan Umar kepada seluruh sahabat ini, bukan kepada Hudzaifah saja. Kata Umar bin Khattab, ya, mungkin yang kalian kira adalah fitnah seseorang pada istrinya, pada anaknya, pada hartanya, ya, itu dapat digugurkan dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, dengan al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ya, mungkin ada sedikit masalah dengan istrinya, dengan anaknya, ya, itu bisa digugurkan tadi dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah. Nah, ini dalil dari Umar bin Khattab, ya, bahwasanya dosa itu bisa digugurkan dengan amal soleh. Ya, dosa itu bisa digugurkan dengan amal soleh. Tetapi ini lanjutannya, ya, lanjutan hadisnya adalah bukan itu yang aku maksud. Tetapi siapa di antara kalian yang mendengar dari Rasulullah SAW hadis tentang fitnah seperti badai di lautan? Ya, kata Hudzaifah, fasakatal qaum, terdiam sahabat. Kemudian farafa'tu yadi, aku angkat tanganku. Kata Umar, lillahi abuk. Dalam riwayat yang dalam ini istilah Arab, ya, lillahi abuk atau lillahi darruk. Ya, artinya adalah jagoan bapakmu. Maksudnya engkau menjadi kebanggaan ayahmu. Ya, ayahmu sudah punya anak sepertimu, bersyukur banget nih. Kayak gitu istilah kitanya. Atau lillahi darruk, hebat sekali engkau. Intinya pujian kalimat itu, lillahi darruk, lillahi abuk. Kata Umar, kata Hudzaifah ibnul Yaman, nah, tu'radul fitan 'alal qulub ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Ya, masuk fitnah ke dalam hati manusia seperti helaian tikar sehelai demi sehelai. Fayuqal bin ushribaha nukitat fihi nuqtatu sauda. Hati mana yang menelan fitnah tersebut, maka akan tertitik dengan titik
hitam. Wa ayu qalbin ankaraha nukitat fihi nuqtatul bayda. Dan hati mana yang mengingkari fitnah tersebut akan tertik dengan titik putih dalam hatinya. Fasara ala qalbi. Maka dua hati tersebut akan menjadi aswadan murbadan kalkuzi mujakhia. Yang satu hitam legam seperti bagian bawah tungku. Ya kalau tungku panci dimasak pakai kayu bakar kan hitam tuh, bukan pakai kompor gas, pakai kayu bakar kan hitam. Nah, segelap itulah hati seseorang. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaroh. Dia tidak tahu mana yang baik, tidak mau tahu mana yang buruk lagi. Ya. Nah, wa ammal akhar fa abyadun. Nah, wa ammal akhar fa abyadun musaffa. Gimana adanya? Sedangkan yang satu lagi putih bersih bagaikan batu yang sangat putih, mengkilat gitu. Nah, la tadurruhu fitnatun madam samawati wal ard. Dia tidak akan terkena fitnah selama ada langit dan bumi. Maksudnya karena setiap hari dia mengingkari kemungkaran, maka sudah apa istilahnya? Sudah spontan gitu. Jadi ada kemungkaran dia ingkari, ada kemungkaran dia ingkari. Ya, hatinya tetap kokoh dengan itu. Berbeda dengan dia menikmati kemungkaran, dia mendengar tidak dia ingkari. Maka tertitik dengan titik apa tadi? Hitam tadi. Sehingga kemungkaran dia lihat di matanya, di hadapannya, dia tidak lagi mengingkarinya, bahkan membiarkannya, bahkan memfasilitasinya. Ya, bahkan dia menyuruh orang untuk berbuat maksiat, mungkin anak istrinya sendiri bahkan. Ya, pakai pakaian yang seperti itu. Nah, kemudian kata Hudzaifah ibn Yaman, walakin ya Amirul Mukminin, bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Antara engkau dengan fitnah tersebut ada pintu yang tertutup. Fakada ayyuksar. Tapi hampir pintu tersebut didobrak. Kata Umar bin Khattab, hala yuftah albab la aballak. Marah. Tadi udah lillahi abuk nih. Sekarang kata Umar bin Khattab, kenapa kok harus didobrak? Kenapa tidak dibuka baik-baik pintu tersebut? Ya, la aballak. Kasihan bapakmu. Maksudnya ini ungkapan tapi Hudzaifah bin Yaman rahimahullah mengatakan la bal kasran, tidak dibuka tetapi didobrak. Ya, dan kata Hudzaifah, Umar tahu apa maksudnya. Maksudnya apa? Beliau akan dibunuh. Ya, beliau akan dibunuh, tidak meninggal begitu saja. Kalau seandainya Umar sudah terbunuh, maka bermunculan apa tadi? Fitnah-fitnah tadi. Ya. Dan tidak akan, kalau didobrak bisa ditutup lagi kan? Kalau didobrak kan bisa ditutup lagi. Kalau dihancurkan, nggak mungkin ditutup lagi sampai hari kiamat seperti itu. Ya, nah jadi itu maksud dari hadis ini nih, hadis Hudzaifah dengan Umar bin Khattab. Nah, kata Umar bin Khattab, kalau di sini kata Hudzaifah, wallahu a'lam. Nah, beberapa riwayat yang ana baca di Sahih Muslim seperti itu, yaitu ucapan Umar. Sedangkan mungkin ada sedikit perselisihan antara seorang suami dengan istrinya atau seorang ayah dengan anaknya, di dalam riwayat yang lain dengan tetangganya, maka itu bisa digugurkan dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah tadi gitu ya. Nah, jadi amalan-amalan ini dapat menggugurkan dosa. Baik. Diperinci lagi dengan hadis-hadis. Wa qad dalla 'ala dzalikal Qur'an wal ahaditsus shihah fit takfir. Banyak sekali ayat ya yang menunjukkan itu adalah Al-Qur'an dan hadis-hadis sahih dalam pengguguran dosa bis shalawatil khams, dengan salat 5 waktu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana bi babi ahadikum nahrun." Andaikan di depan pintu rumah kalian itu ada sungai jernih bersih dan kalian mandi di sungai tersebut 5 kali 1 hari 1 malam, apakah masih tersisa daki kalian? Hal yabqa min daranihi syai'. Daran itu daki, bahasa Arabnya daki apa? Daron ya. Hal yabqa min daranihi syai', apakah masih tersisa dakinya? Qala la. Qala fakadzalika shalawatul khams. Demikianlah salat 5 waktu untuk menggugurkan dosa seorang hamba. Ini kemudian hadis yang lain. As-salawatul khams. As-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan wal umrah ila al umrah wal hajj ila al hajj mukaffiratun lima bainahunna malam tughsha al kabair. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu antara salat ke salat, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar. Nah,
Jadi sholat duhur menggugurkan dosa antara setelah sholat subuh sampai ke duhur. Sholat asar menggugurkan dosa setelah sholat duhur ke asar. Nah, seperti itu. Shalawatul khams wal jum'ah ila jum'ah. Jumat ke Jumat. Ini subhanallah nih. Ini maha apa ya? Maha pemurahnya Allah, maha penyayangnya Allah. Mudah Allah untuk mengampuni dosa seorang hamba. Ada dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, dalam hitungan detik Allah betul-betul mengobral ampunannya. Kalau istilahkan seperti itu ya. Nanti akan jelaskan. Kalau tadi 5 waktu, 1 hari aja ada 5 kali nih untuk pengampunan dosa nih. Ya. Nanti ingatkan anak, ada yang lebih dekat daripada itu. Kemudian ada yang per Jumat, ada yang per pekan. Tadi Jumat, dari Jumat ke Jumat. Ya, ada yang per tahun, yaitu Ramadan ke Ramadan. Ada yang ya nggak tahu nih, haji ke haji, bisa jadi dia berapa tahun sekali, 10 tahun sekali, atau umroh ke umroh berapa tahun sekali, kan seperti itu. Nah, itu sebagai penggugur dosa di antara keduanya. Bahkan tadi, ya, per rokaat gimana? Kapan? Per rokaat, ya. Ruku, taib, masya Allah, jazakallah khair. Nah, per rokaat ketika dia mengucapkan amin. Coba hadirkan, kata Syekh Sulaiman Ruhaili, banyak orang mengucapkan amin tapi dia tidak menghadirkan ucapan amin tersebut dapat menggugurkan seluruh dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Kata Rasulullah SAW, wa idza qala al-imam waladdallin faqulu amin fa in wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila imam mengucapkan waladdallin, ucapkanlah oleh kalian amin. Siapa yang bersesuaian, siapa yang berbarengan ucapan aminnya dengan ucapan para malaikat di langit, maka akan digugurkan dosa-dosa yang telah lalu. Hanya dengan dia mengucapkan amin. Baik. Hanya dengan dia mengucapkan amin. Kemudian tadi kata Hermansyah, duduk nih. Ruku nih dan sujud. Ya, selama apa dia ruku, selama apa dia sujud, semua dosa yang dia pikul di punggungnya itu apa? Berjatuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahraka. Kan begitu? Kami sudah gugurkan dosa-dosamu ya Muhammad, yang dosa tersebut membuat berat punggungmu. Dosa itu yang membuat berat punggung kita nih. Masbuk sholat, susah tahajud, ya, susah qiyamul lail. Itu karena dosa yang kita tanggung nih. Nah, semakin lama seseorang ruku, semakin lama dia diantaranya ya, semakin lama seorang ruku, semakin lama seorang sujud, maka berguguranlah dosa-dosa yang ada di punggungnya. Semakin lama, semakin banyak dosa-dosa yang berguguran. Kemudian ketika dia berwudu, mencuci wajahnya, maka berguguran dosa-dosa yang dilihat oleh kedua matanya sampai tetes air terakhir. Yang dia mencuci, ketika berwudu, dia mencuci kedua tangannya, berguguran dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya sampai tetes air terakhir. Siapa yang mencuci kedua kakinya, maka berguguran dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya. Dan rukunya, takbirnya, khusyuknya, rukunya, sujudnya itu hanya untuk meninggikan derajat. Ya, tidak lagi menggugurkan dosa. Kenapa? Karena dengan wudu saja sudah tergugurkan dosa. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ma yamhullahu bil khataya wa yarfa' bihi darajat. Apakah mau kuberitahukan kepada kalian? Ini enggak apa-apa agak cepat nih ya. Apakah tidak mengapa aku beritahu, apakah mau kuberitahukan kepada kalian sesuatu yang dapat menggugurkan dosa, yang dapat meninggikan derajat? Yang pertama adalah kasratul khutwa ilal masajid. Memperbanyak langkah ke masjid, memperbanyak langkah ke masjid. Ya. Terlebih waktu subuh nih. Basyiril masya'in bin nurin lahu tam. Basyiril masya'ina fil dhalam bin nurin lahu tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada mereka yang berjalan kaki ke masjid di waktu gelap. Di waktu gelap, subuh, maghrib, isya. Tapi kalau sekarang, masya Allah ya, masya Allah, nikmat. Ya, dulu seperti itu kata Rasulullah SAW. Beritakan kabar gembira untuk mereka yang berjalan ke masjid di tengah kegelapan. Allah akan berikan untuk dia nur tam, yaitu cahaya yang sempurna untuk dia nanti. Subhanallah. Di Sirat,
di sirat, gelap sirat itu. Madhadatun mazallah. Apa itu madhadah? Miring. Kayak gini sirat itu. Bukan kayak gini, bukan. Madhadah, miring. Madhadah. Dahadah syams. Matahari itu dahadah, artinya dahadah itu dah miring tuh. Ya. Nah, seperti itulah sirat. Wa mazallah, licin. Licin dan gelap. Karena api yang paling panas itu warnanya apa? Hitam. Gelap, neraka. La tarawunnal jahim. Ya, kalian benar-benar akan melihatnya demi Allah. Kata Allah sendiri, Allah bersumpah atas nama dirinya, "Tsumma la tarawunnaha 'ainal yakin." Ya, kalian benar-benar akan melihatnya. Ya, wa im minkum illa wariduha, tidak ada di antara kalian kecuali akan melewati sirat tersebut. Nauzubillah. Ada pengaitnya, ada apa namanya? Duri yang sangat besar. Nah, kata Rasulullah SAW, yang dapat menggugurkan dosa dan dapat meninggikan derajat adalah apa tadi? Yaitu kathratul khuta ilal masajid, yaitu memperbanyak langkah ke masjid, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah intidharus shalah ila shalah, menunggu salat setelah salat. Seperti tadi kita pada al-maghrib. Kalau kita niatkan, selain kita thalabul ilm di masjid ini, kita niatkan untuk menunggu isya, kita dapat ini. Setiap detik yang kita lalui itu dapat menggugurkan dosa tuh. Kata Syekh Sulaiman Ruhaili, jangan kalian kayak ada bara di kaki kalian, cepat-cepat tasbih, langsung pergi pulang gitu. Maksudnya habis sholat subhanallah, cepat zikirnya, kemudian pergi pulang. Ada sebagian enggak zikir langsung pulang. Jangan kayak gitu. Hanya duduk manis aja. Tadi Nabi bilangnya tadi hadisnya, hanya duduk manis saja di masjid itu sudah sebagai penggugur dosa untuk dia. Maksudnya ini hadis hanya duduk aja menggugurkan dosa, ada lagi malaikat yang mendoakan dia. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, malam yuhdits, malam yuhdits walam yu'dhi fi. Selama dia tidak batal, selama dia tidak mengganggu orang. Ya. Nah, duduknya sebagai penggugur dosa. Baik. Intidharus shalah ila shalah, menunggu salat ke salat. Kemudian yang ketiga apa? Al-wudu' indal makarih. Yang ketiga adalah wudu di saat kita nggak senang wudu. Wudu di saat kita tidak mau megang air. Ya, bagaimana itu? Ya di Lembang ya, di Ciwidey. Itu subhanallah udah ya jam 3 jam apa namanya? Itu pun masih mending. Subhanallah, kalau di Yaman, Damaj ini Yaman Utara. Jadi jangan kira Yaman itu semuanya tuh gelap-gelap gitu ya, panas-panas. Enggak. Kalau Yaman Utara itu matanya ijo-ijo, coklat-coklat, putih-putih. Orangnya Yaman Utara itu kebanyakan Syiah di sana. Yang Houthi. Nah, itulah dia. Nah, mereka di Damaj itu 3 derajat dinginnya. Musim panasnya itu 20 derajat. Musim panasnya itu 20 derajat. Nah, jadi apa? Kita bukan megang air, jangan megang air tuh. Ya, megang air tuh udah pedih gitu. Pedih, terkadang harus masak air dulu kalau mau mandi. Kalau mau mandi nih dirigen itu harus dijemur dulu sampai jam 2 baru kita mandi tuh. Nggak ada mandi pagi, nggak tahu ya, harus masak air lah ya. Nah, sudah wudu itu harus pakai duhan namanya. Duhan itu minyak, kalau dulu zaman Nabi SAW minyak dari apapun ya. Kalau sekarang pakai vaselin yang kayak balsam itu, yang banyak lilinnya. Ya, yang banyak lilinnya kan ada hand body pelembab yang enggak ada, yang cuma kental itu enggak mempan di sana. Harus yang banyak lilinnya. Kalau enggak kulit terutama sebelah sini ya. Sebelah sini, pipi sebelah sini, kemudian kaki. Kalau kena air enggak dikasih itu, nanti akan menghitam, kemudian pecah keluar darah. Kayak terbakar, kayak dibakar, kayak sate gitu.
dengan dingin itu bisa kayak sate itu. Jangan dikira dinginnya dingin, menghitam, kering, kemudian pecah keluar darah. Taib. Nah itu al-wudu indal makari. Juga ketika sedang panas nih, musim panas ya yang Anda rasakan di mana tuh ketika umroh 45 derajat, udahlah di luar panas nih. Air udah didinginin, tetap tuh yang di hotel tetap panas tuh. Kita mau megang apa? Mau masukin ke hidung, nggak enak, nggak suka kita untuk memegang apa? Air. Nah pada saat itulah dapat menggugurkan dosa, lebih dapat menggugurkan dosa. Al-wudu indal makarih. Wudu pada saat dia tidak mau megang air. Nah, baik. Ya, ini udah jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. udah kelewatan. Insya Allah kita lanjutkan. Ya, masih penggugur dosa. Masih penggugur dosa. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan? Yang keempat belum berarti ya? Belum? Lanjut gitu. Ya, insya Allah. Yang keempat belum. Dan masih di sini ada ucapan Syekhul Islam yang sangat bagus banget. Insya Allah kita akhirkan. Tafadhol, mungkin ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanya? Nah, silakan. Kalau misalkan ini Ustaz, apa kan tadi kan kalau sakit kayak sakit keras itu kan itu belum termasuk sakatul maut ya Ustaz ya. Iya, Nah, kalau kasusnya di orang yang dihukum mati gitu Ustaz, itu gimana Ustaz? sama Sama Ustaz ya. ya. Masih ada kesempatan dia untuk bertobat juga. Kalau yang tadi Ustaz apa yang ketika penggugur dosa itu kan salah satunya tadi yang Ustaz ucapin ketika kita meninggal kita masuk di kubur itu hentakan pertama apa namanya Nah. pasir itu kan Nah. tanah itu menggugurkan dosa ya. Nah, di antara Hentakan itu harus mengenai tubuh atau gimana Ustaz? Karena kan di papan lagi sekarang Ustaz. tetap semuanya akan mengenai. Oh nanti di akhir waktu itu kenain badan kita gitu. Ustaz. Tetap akan kena juga semua. Mau itu pakai peti sekalipun, ya, pakai apa tuh namanya? Penutup lahat tuh apa? Papan itu, sekalipun pakai besi, sekalipun pakai batu yang kokoh, tetap ada hentakannya. Tetap semuanya kena. Alam barzakh sudah beda alam lagi. Nah, mana dia didudukan nanti, mana bisa dilihat lahat sekecil itu dia didudukan kan? Tapi nanti dia didudukan. Nah, sudah beda alam. Bukan maksud yang harus jatuh hentakan pasir yang dituang sama ini. Ya kita, bukan yang itu. Nah, yang jelas ada hentakannya ya. Wallahu alam, hentakan itu apakah ya bagaimananya Allahu alam ya. Karena sebagian sudah pakai penutup yang kokoh pun, ya kalau mau dilempari tanah kayak gimana nggak akan kena juga sebenarnya. Ya. Nah, mantap, jazakallahu khair. Baik, fadhal. Mungkin ada yang lain? Nah, silakan. Wa antum barakallahu fiik. Terkait ini Ustaz, yang mengikuti ucapan imam ketika boleh amin gitu. Ada perinciannya atau emang mutlak mengucapkan amin saja, karena kan di sebagian masjid imam terkadang bacaan Al-Fatihah aja nggak benar gitu. Kayak gitu Ustaz. Nah, bacaan Al-Fatihahnya nggak benar. Selama lahannya tidak jali, ya maka tetap sah kita sholat di belakangnya. Nah, tetap selama jelas ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maksudnya permintaan itu jelas, ya, aminnya tetap teranggap. Ya. Nah, jadi nggak dilihat mana imamnya. Yang jelas imamnya mengucapkan waladdallin kata Rasulullah. Nah, fadhal. Karena ada Assalamualaikum Ustaz. mantap. Barakallahu. Kalau misalnya seseorang kena vonis dari dokter gitu, misalnya contohnya tadi misalnya rokok gitu Ustaz. Setelah divonis baru dia tidak merokok dan udah deh saya tobat juga deh gitu. Maksudnya itu apakah ya kan berarti kena vonis dulu baru tobat karena Allah Ustaz. Maksudnya itu apakah sama saja atau Baik. perbedaan? Syukuran bisa. Mantap, jazakumullah khair, barakallahu fiik.
apakah sama saja atau tidak? Pertamanya dia berhenti karena vonis dokter tapi ya. Nah, wallahu alam. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Kata Syekh Sulaiman Ruhaili, Allah menyuruh kita untuk beristighfar secara mutlak saja, ya. Tapi ini tobat ya, antara tobat dengan istighfar beda ya. Maksudnya yang ditanyakan berarti tobat kan ya, bukan istighfar. Nah, kalau tobat memang ada syarat-syaratnya. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni aja. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair. Baik, nah kita cukupkan kajian kita di malam ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.